Selamat siang Pak Sony. Pada siang hari ini kelompok kami, kelompok D3 dengan nama anggota sebagai berikut akan melakukan presentasi SAA3 dari Wuling Blast Surabaya. Jadi kita awali dengan proses design thinking dari Wuling Blast melalui tahap pertama, yaitu tahap empati. Jadi ada beberapa problem telah kami rangkum. Yang pertama adalah showroom traffic yang rendah. Jadi belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan dari Wuling Blast di Jalan Basuki Rahmat ini, menyebabkan rendahnya jumlah kedatangan dari masyarakat setiap harinya. Lalu yang kedua adalah promo kurang menarik. Hal ini kami dapatkan dari feedback dari para konsumen. Lalu penurunan penjualan. Jadi seperti yang kita ketahui di kala pandemi ini, mobil sudah bukan menjadi kebutuhan yang utama, karena masyarakat sendiri masih enggan pergi berkeluaran. Lalu selanjutnya ada kurangnya kepercayaan pada brand Wuling, karena Wuling sendiri masih tergolong sangat baru di Indonesia. Jadi kepercayaan masyarakat atas brand Wuling masih sangat kurang. Selanjutnya masih berkaitan dengan poin ini, stigma negatif terhadap produk Tiongkok. Jadi ketika kita dengar produk dilabeli made in China, pasti dalam pikiran kita produk itu memiliki kualitas yang rendah. Selanjutnya yang terakhir adalah kurangnya inovasi, dimana kita ketahui Wuling Blast ini masih dianggap seperti showroom-showroom pada umumnya. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu define. Pada intinya, konsumen itu membutuhkan dealer yang dapat memberikan inovasi-inovasi baru dalam hal produk maupun jasa dengan memberikan mutu atau kualitas yang tinggi. Selanjutnya ke tahap ideasi, kami menggunakan scamper. Jadi di substitute, Wuling Blast dapat menukar bahan baku yang memakan kos yang besar. Selanjutnya combine, Wuling Blast dapat bekerja sama dengan perusahaan media seperti koran dan televisi untuk menciptakan brand awareness yang lebih kuat. Selanjutnya adalah adapt, yaitu adaptasi metode promosi di kala pandemi COVID-19 ini. Contohnya lebih membebankan promosi di media sosial dibanding promosi offline. Dan selanjutnya adalah modify, yaitu menciptakan fitur baru dalam aplikasi. Ya, selanjutnya ada put another use. Jadi yang pertama ada menjadikan dealer tidak hanya menjual kendaraan mobil baru saja, namun juga mobil bekas seperti program tukar tambah yang dilakukan oleh dealer-dealer Yamaha. Lalu yang kedua ada produk Wuling di showroom Wuling Blast dapat disewakan. Nah, lalu selanjutnya ada eliminate. Jadi yang pertama ada showroom Wuling Blast berhenti sementara menjual jenis mobil yang kurang laku agar tidak ada barang mati selama kondisi ini. Dan yang terakhir ada reverse. Jadi showroom Wuling Blast dapat menentukan harga jual terlebih dahulu, baru menentukan komponen apa yang sebaiknya ditinggalkan. Lalu ideasi yang dipilih untuk dijadikan prototipe, yaitu produk Wuling di showroom Wuling Blast dapat disewakan. Jadi produk-produk Wuling yang kurang jalan di showroom dapat disewakan ke konsumen. Jadi ini dapat mengurangi barang mati yang ada di showroom. Lalu yang kedua ada menjadikan dealer tidak hanya menjual kendaraan mobil baru saja, namun juga mobil bekas. Jadi dealer Wuling Blast dapat memberikan semacam bantuan bagi customer, tidak hanya di awal namun proses penjualan ulang, sehingga hal ini menarik niat customer untuk membeli Wuling di Wuling Blast. Lalu untuk ke testing dan kesimpulan, jadi berdasarkan hasil tes kepada dua responden melalui wawancara, di mana hasil tes tersebut menyatakan bahwa kedua responden menyukai prototipe pertama, yaitu produk Wuling di showroom Wuling Blast dapat disewakan karena merupakan inovasi di lingkungan otomotif. Lalu kita masuk ke Vimosa pada showroom Wuling Blast. Jadi untuk visinya yaitu menjadikan showroom Wuling terbesar dan showroom Wuling pertama yang menyewakan mobil dagangannya di Indonesia. Lalu untuk misi ada 5, yaitu yang pertama melakukan promosi besar-besaran, yang kedua menyediakan mobil-mobil yang berkualitas, yang ketiga memperluas pangsa pasar yang terletak di Surabaya, yang keempat menumbuhkan citra perusahaan di benak masyarakat luas khususnya di Surabaya, dan yang terakhir mengedepankan pelayanan terbaik dan terpercaya. Baik, next saya akan menjelaskan mengenai objektif. Yang pertama adalah meningkatkan omset perusahaan sebesar 25%. Yang kedua, menjadi showroom pertama di Indonesia yang menawarkan jasa rental mobil. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand Wuling. Dan yang keempat, konsumen semakin mengetahui keberadaan Wuling Blast di Surabaya. Next adalah strategi. Yang pertama, bekerjasama dengan bandara. Yang kedua, edukasi rental mobil Wuling. Yang ketiga, menawarkan jasa driver rental. Dan yang keempat, menyediakan mobil baik manual maupun matic. Next ada action plan. Yang pertama, menyediakan tempat untuk menaruh armada mobil yang akan disewakan waktu yang dibutuhkan 1 bulan. Yang kedua, menyediakan dasar mobil Wuling yang akan disewakan waktu yang dibutuhkan kira-kira 2 minggu. Lalu yang ketiga, membentuk tim pemasaran dan konsep pemasaran waktu yang dibutuhkan 2 minggu. Yang keempat, mengeksekusi promosi dengan waktu yang dibutuhkan 2 bulan. Yang kelima, mengamati proses rental mobil
dengan waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Yang keenam, evaluasi progres rental mobil, waktu yang dibutuhkan 1 bulan. Yang ketujuh, membuat proposal kerjasama dengan pihak bandara, waktu yang dibutuhkan 1 minggu. Dan yang kedelapan, membuka stand di bandara dengan waktu yang dibutuhkan 1 minggu. Next, saya akan menjelaskan principle of evacuation. Yang pertama ada bird in hand, memulai sesuatu dari apa yang kita punya. Dari pengertian bird in hand, kita menggunakan apa yang Wuling sudah punya, yaitu otomotif. Dari sana, kami memaksimalkan sumber daya yang telah ada dengan mengajukan prototipe menyewakan mobil yang sudah tersedia di Wuling. Next, ada affordable loss. Dalam affordable loss, Wuling Blast harus mengerti keuangan yang mereka miliki, agar mereka dapat menggunakan uang yang mereka miliki semaksimal mungkin dengan risiko kehilangan uang yang minimal. Kita ada Crazy Guild, di mana Crazy Guild ini adalah kita itu mencari partner yang berkomitmen untuk prototype. Wuling Blast dapat mencari partner untuk menjalankan prototype kami, yaitu menyewakan mobil itu. Di sini Wuling Blast bisa dengan mudah menggunakan kenalan-kenalan mereka dengan showroom-showroom sekitar mereka yang ada di Surabaya untuk dapat menjalin kerjasama dan menerapkan prototipe ini di setiap showroom, sehingga untuk pemasaran lebih gampang dan operasional tentu lebih gampang karena dapat dijumpai di mana-mana. Selanjutnya, lemonade, mengartikan di mana kita bisa menggunakan resource yang kita punya. Memasuki sebuah pangsa pasar baru tentu sulit. Oleh karena itu, kami menyadari dengan adanya teknik lemonade atau menggunakan sumber daya yang telah ada, kami bisa menawarkan untuk menyewakan mobil dari Wuling Blast hingga cost yang dikeluarkan tidak sebesar prototipe-prototipe lainnya. Karena Wuling Blast sendiri ini kan sudah mempunyai beberapa mobil yang anggapannya sudah dead stock, yang mana bisa disewakan daripada dia tidak bisa menghasilkan uang dan akhirnya malah mobil itu didaur ulang, mending kita disewakan. Pilot in the plane. Dalam prinsipal kali ini, Wuling Blast sebagai pencipta dari prototipe ini, dia harus menjadi pilot dari sebuah pesawat, di mana dia memberikan keputusan dan dia yang menggerakkan secara finansial dan operasional. Karena kalau misalnya dia tidak bisa menjalankan prototipe ini dengan benar dan tidak bisa mengkontrol showroom-showroom lainnya, maka bisa terjadi adanya penurunan mungkin dari omset, moral, dan lain-lainnya. Ada evacuation showroom dari Wuling Blast. Untuk who I am, kita adalah Wuling Blast. What I know adalah bagaimana memberikan customer experience dan value tambahan. Untuk whom I know ada direktur, karyawan, dan lain-lainnya. Untuk goals, goal dari Wuling adalah meningkatkan showroom traffic Wuling Blast. Yang pertama, kedua adalah meningkatkan brand awareness terhadap Wuling Blast Surabaya dan memberikan new experience showroom dan menarik. Nah, oke, next. Di sini ada interaction dan hasil testing. Yang pertama, konsumen tuh ingin punya experience baru di mana mereka yang nggak pernah mereka dapetin di dealer showroom lain. Yang kedua, mendapatkan mobil Wuling dengan harga lebih terjangkau. Di sini ada new means sendiri ada yang pertama ada car broker, kedua ada new showroom design, dan yang ketiga ada teknisi mobil. Lalu ada new goals, jadi yang pertama itu Wuling Blast menyewakan mobil khusus brand Wuling. Yang kedua, menaikkan brand awareness, karena apabila Wuling Blast memberikan suatu experience yang berbeda, secara otomatis brand awareness-nya mereka pun juga akan naik. Lalu yang ketiga, ada menambah jumlah mobil dan variasi mobil, dan yang terakhir membuka di tempat-tempat umum seperti bandara, stasiun, dan tempat berbelanja. Next ada change, jadi change sendiri berkaitan dengan pandemi COVID dan brand awareness. Karena pandemi COVID secara otomatis hal ini sangat mempengaruhi dan menimbulkan banyaknya perubahan di hampir seluruh sektor ekonomi dan sektor bisnis. Yang kedua ada brand awareness, menyuarakan keberadaan showroom Wuling Blast Surabaya. Yang terakhir ada new product, firm or markets. Jadi yang pertama, produk Wuling di showroom Wuling Blast dapat disewakan. Yang kedua, produk-produk yang kurang jalan di showroom, kenapa disewakan? Supaya tidak ada barang yang mati. Jadi setiap barang tetap akan memberikan masukan. Jadi perusahaan tidak rugi kayak gitu. Nah, yang ketiga ada hal ini juga membantu para konsumen yang kekurangan modal untuk membeli mobil baru yang menjadi kebutuhan mereka, apalagi di tengah pandemi COVID. Dan yang terakhir menjadi referensi baru bagi konsumen untuk mencoba rental mobil khusus Wuling. Sekian dan terima kasih.